Pernah nggak sih kamu ragu pas mau naburin bumbu satu ini ke masakan? Yap, ini monosodium glutamat alias micin. Udah puluhan tahun micin dituduh jadi biang keladi macem-macem masalah kesehatan. Tapi, apa itu beneran berbahaya? Atau kita cuma termakan mitos aja selama ini? Yuk kita bedah faktanya bareng-bareng. Di satu sisi, ada ketakutan yang kayaknya udah meluas banget di masyarakat soal efek sampingnya. Tapi di sisi lain ada kesepakatan dari para ilmuwan dan Badan Kesehatan Global. Keduanya kayak bertentangan banget. Jadi kita harus percaya yang mana nih? Biar jelas, kita bakal telusuri semuanya satu persatu. Pertama, kita cari tahu dari mana sih ketakutan ini mulainya. Terus, kita lihat kata riset ilmiah gimana, pahami konsep kunci soal dosis, cek apa kata Badan Kesehatan Dunia, dan yang terakhir, kita pisahin mana mitos dan mana fakta. Semua kontroversi ini kan gak muncul dari langit ya. Untuk ngerti kenapa reputasi micin jadi jelek, kita harus balik ke satu momen. Ke satu istilah yang jadi pemicu semuanya. Awalnya tuh, MSG diterima baik-baik aja. Ditemuin tahun 1908. Terus di tahun 1958, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau FDA bahkan udah ngasih label aman. Tapi semuanya berubah di tahun 1968. Titik baliknya itu bukan dari penelitian besar loh, tapi cuma dari sebuah surat dari seorang dokter, Dr. Kwok, yang ngeluhin gejala aneh setelah makan di restoran Tiongkok. Percaya atau enggak, dari satu surat ini doang, kepanikan global dimulai. Gejala yang dilaporin Dr. Kwok ini mungkin kedengaran familiar buat sebagian dari kita. Leher belakang kebas, badan lemas, jantung deg-degan, sampai sakit kepala. Kumpulan gejala ini langsung dapat nama keren, Chinese Restaurant Syndrome, dan MSG seketika jadi tersangka utamanya. Tentu aja, para ilmuwan nggak tinggal diem dong, mereka langsung turun tangan buat menyelidiki. Tapi hasil penelitian yang ada malah bikin makin bingung, karena seolah-olah ada dua cerita yang beda banget. Nah, ini dia nih inti kebingungannya. Studi pada hewan emang kedengarannya serem banget, katanya bisa ngerusak organ. Tapi ada satu detail yang super penting, hewan-hewan ini seringnya dikasih dosis MSG yang tinggi banget lewat suntikan, bukan dimakan. Sebaliknya, pas diuji ke manusia yang makan micin secara normal bareng makanan, hasilnya beda jauh. Gejala-gejala tadi itu jarang banget muncul secara konsisten. Sebuah ulasan ilmiah besar akhirnya ngasih kesimpulan yang, wah, telak banget. Para peneliti bilang kalau banyak efek negatif yang heboh itu nggak relevan buat manusia. Karena penelitiannya pakai dosis yang berlebihan dan nggak mencerminkan cara kita makan sehari-hari. Dan ini ngebawa kita ke aturan emas di dunia sains. Dosislah yang nentuin sesuatu itu jadi racun atau enggak. Ini berlaku buat semua hal loh, dari air putih, garam, dan tentunya micin. Jadi pertanyaannya bukan aman atau enggak, tapi sebanyak apa batas amannya. Para ilmuwan punya standar buat ini, namanya ADI atau asupan harian yang diterima. Anggap aja ini kayak jatah aman harian kamu buat suatu zat di mana kamu bisa konsumsi setiap hari seumur hidup tanpa perlu khawatir soal resiko kesehatan. Oke, jadi berapa jatah aman buat micin? Otoritas Keamanan Pangan Eropa atau EFSA netapin ADI dari MSG sebesar 30 mg per kilogram berat badan. Buat orang dewasa dengan berat 60 kg, batas aman hariannya itu sekitar 1,8 gram. Sekarang coba kita bandingin sama kebiasaan kita. Menurut sebuah survei, rata-rata konsumsi micin per orang per hari di Indonesia itu diperkirakan sekitar 1,53 gram. Oke, data dosisnya kelihatan aman. Tapi, apa badan-badan kesehatan dunia lainnya setuju sama angka ini? Coba kita lihat kesepakatan globalnya. Jawabannya adalah, iya, mereka satu suara. Otoritas di Amerika, FDA, ngasih label aman. Badan Kesehatan Dunia atau WHO malah nganggapnya sangat aman, sampai-sampai batas hariannya tidak perlu ditentukan. Otoritas Eropa ngasih batas aman yang jelas. Dan di negara kita sendiri, BPOM mengizinkan penggunaannya secukupnya. Pesannya seragam. Kalau dipakai secara wajar, micin itu aman. Baiklah, kita udah lihat semua buktinya. Dari sejarah, riset, sampai ke angka-angkanya. Sekarang waktunya kita tarik garis tegas antara mitos dan fakta. Jadi ini dia kesimpulannya. Mitos sindrom restoran Cina itu ternyata nggak punya dasar ilmiah yang kuat. Studi pada hewan yang kedengarannya serem itu nggak mencerminkan cara kita makan. Faktanya, buat mayoritas orang, konsumsi micin dalam jumlah wajar, seperti kebiasaan kita di Indonesia, itu terbukti aman. Eits,
Tapi perlu diakui juga, ada sebagian kecil banget orang yang mungkin emang lebih sensitif, terutama kalau makan dalam dosis sangat tinggi, misalnya lebih dari 3 gram, apalagi pas perut kosong. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, dari satu surat di tahun 68 sampai data global hari ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Dengan semua fakta ini, gimana pandanganmu soal micin sekarang? Apa dia masih jadi musuh di dapur, atau ya cuma sebatas bumbu penyedap rasa biasa? Terima kasih sudah menyimak.